Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 5 Gazaners, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat sesuai dengan moto kelas kita ya, yaitu read, lead, dan succeed. Read, banyak belajar, banyak membaca untuk mencapai keberhasilan. Lead dan succeed, kita mensyukuri keberhasilan ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa dulu agar Allah memberkahi pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, tak bosan-bosannya Pak Goji mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol pencegahan COVID-19, yaitu diantaranya 5M, yaitu menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Alhamdulillah, pagi hari ini kota Tangerang, mudah-mudahan seluruh Indonesia telah diguyur hujan ya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjauhkan dan mengakhiri COVID-19 ini. Semoga ya, semoga dengan pertanda yang baik ini Allah segera menjauhkan kita selama-lamanya dari segala macam virus. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Kalau bicara pecahan biasanya nggak jauh dari pizza ya, makanan favorit Pak Fauzi dan juga mungkin kalian ya. Di sini ada satu pizza, kemudian dibagi berbagai bagian. Ada yang dibagi setengah ya, 1/2, 1/2. Ada yang dibagi menjadi 4, 1/4, 1/4 masing-masing. Begitu ya. Seringkali kita belajar pecahan digambarkan atau dianalogikan dengan berbagai macam makanan, bisa buah-buahan, bisa atau benda lainnya. Baik anak-anak sekalian, di kelas sebelumnya, di kelas rendah yang sudah kalian lewati, kalian tentu sudah mempelajari banyak sekali tentang pecahan. Di kelas 5 ini kita mengulang kembali tentang pecahan, mengenal pecahan sedikit saja supaya kalian tetap ingat dan tetap sebelum kita mempelajari pecahan selanjutnya, kita sudah mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari tentang pecahan di kelas sebelumnya. Baik, di sini ada berbagai macam gambar di layar. Ada beberapa gambar yang sudah diarsir. Nah, tentunya kalian mengetahui ya sebelumnya kira-kira nilai arsiran dari pecahan ini berapa. Kita belajar menebak atau menakar ya arsiran dari gambar ini berapa gitu pecahannya. Baik, di sini ada yang pertama ya. Di sini ada kotak dengan warna hijaunya 1. Dari seluruh bagian kotak tersebut adalah 4. Berarti ini adalah yang hijaunya 1 dari keseluruhannya 4. Jadi yang hijau ini adalah 1/4 bagian hijau ya. Kemudian ada lingkaran ya, tadi seperti pizza ya, tapi dibagi 3. Nah berarti lingkaran ini satu bagiannya berapa? Berarti 1/3 seperti itu. Jadi arsiran adalah kalian lihat mana yang diberi warna atau yang diarsir, seperti itu ya. Kemudian ada lingkaran lagi atau seperti pizza lagi, tapi dibagi menjadi 2. Nah di sini warna biru kebetulan. Nah berarti karena ada 1 yang warna biru, dari keseluruhannya ada berapa bagian? Ada 2 di sini, maka 1/2. Kemudian di sini ada lingkaran lagi, tapi dibagi 4 ya. Nah dibagi 4 tapi di sininya yang diarsir 2, 1, 2, maka 2/4 seperti itu. Kemudian ada apa misalkan ini ya, brownies ya, bisa kita katakan brownies deh. Ada brownies kita bagi 4. Kemudian yang warna hijau 2 ya. Kemudian seluruh potongan tersebut ada 4, berarti 2/4. Nah yang terakhir, ini ada lingkaran lumayan banyak ini potongannya, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 setengahnya, berarti ada 12.
potongan. Nah, ada 12 potongan, berarti ada berapa warna kuningnya? Ada warna kuning ada 4. Nah, seluruhnya ada berapa dari potongannya? 12. Obosi tahu dari mana 12? Tadi kan kita hitung setengah ini ada 6 potong. Maka bawahnya juga 6 potong. Jadi atas 6 potong, bawah 6 potong, jadi 12. Jadi 4 per 12. Seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, di dalam pecahan atau di materi pecahan biasanya Bapak Ibu guru yang mengajari kalian sebelumnya pasti mengenalkan yang namanya pembilang dan penyebut. Betul sekali. Yang berada di atasnya ada namanya pembilang, yang di bawah ini penyebut. Kebetulan ini adalah contohnya pecahan biasa, pembilang dan penyebut seperti itu. Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Pasti kalian masih ingat ya. Oke, ini kita mengingat lagi materi sebelumnya. Baik, sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, di layar ini banyak sekali nih. Contoh-contohnya ada yang apa ini? Persen, ya kan? Masih ingat gak? Ini apa nih? Pecahan biasa. Ini apa ini? Desimal. Ini apa lagi? Persen. Ini apa lagi? Pecahan biasa. Ini desimal. Nah, kalau ini apa ini? Pecahan campuran. Betul, ini desimal lagi. Ini ada desimal, ada persen. Tetap ini persen ya, karena belakangnya persen. Ini apa? Campuran. Dan ini desimal. Dua lagi. Ini apa? Persen. Dan terakhir pecahan campuran. Baik, bagus, kalian masih ingat semuanya. Oh, tertinggal ini satu ya. Ini persen juga. Bagus. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke satu persatu ya, penjelasan dari berbagai bentuk pecahan. Yang pertama pecahan biasa. Nah, pecahan biasa biasanya tulisannya hanya di atas 1 angka, di bawah 1 angka. Hanya ada satu pembilang dan penyebut seperti itu ya. Contohnya ini 1/4 ya, 2/4, 3/4, 5/6, 3/6, 2/6. Ini angka-angka dari pecahan biasa. Jadi pecahan biasa hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Gitu ya. Misalkan apalagi contohnya 2/5 boleh ya. Sebagainya 3/4 juga boleh. Bebas, yang penting ada pembilang dan penyebut satu angka masing-masing di atas dan di bawah. Itu namanya pecahan biasa ya. Tidak ada tambahan apapun. Baik, kita lanjutkan pecahan campuran. Nah, ini pecahan campuran tadi kalian sudah mengetahui ya. Dari mana pecahan campuran sebenarnya asalnya? Sebenarnya asalnya dari pecahan biasa loh ya. Dari mana posisi pecahan biasa? Kenapa bisa jadi pecahan campuran? Karena atasnya, nah, pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, maka dia bisa dijadikan sebagai pecahan campuran ya. Coba kita cari contoh yang lain ya, atau kita dari sini kita bahas dulu. 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 kan nggak bisa. Kalau kita 7 bagi 5 kan bisa ya. Maksudnya kita ambil 5-nya dulu. 5-nya taruh dulu di bawah ya. 5 dikali berapa? Mendekati 7, hanya bisa 1. Sisanya berapa supaya jadi 7? 2 ya, 1 2/5 ya. Jadi 7/5 itu dijadikan pecahan campurannya, yaitu 1 2/5. Jadi pecahan biasa 7/5 ini bisa disebut pecahan biasa, yang ini bisa disebut pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu berasal dari pecahan biasa awalnya ya, awalnya. Kenapa bisa dijadikan campuran? Tadi Pak Bozi bilang di awal, pembilangnya adalah lebih besar daripada penyebutnya. Yang atasnya lebih besar daripada penyebutnya. Kenapa? Karena atasnya masih bisa diperkecil lagi, masih bisa dibagi lagi, maka harus dibuat pecahan campuran. Kita kasih contoh yang lain ya. Oke. Contoh lain misalkan
6/4. 6/4. Ingin jadikan pecahan campuran, maka kita tulis dulu 4-nya. Wah, 4 kali berapa ya supaya bisa jadi pecahan campuran? Oh, hanya bisa 1, Pak. Kenapa 1? Kalau 2 8, Pak. Betul sekali. Jadi 4 kali 1 4. Kurang berapa lagi supaya jadi 6? 4, 5, 6. Oh, kurang 2, Pak. Iya, betul sekali. Ya, seperti itu. Selanjutnya, contoh yang lain. Misalkan, berapa ya? 12/5 deh. Nah, 12/5. Ini kan atasnya kan besar ya. Tadi ini juga atasnya besar. Maka bisa dijadikan campuran. Syaratnya seperti itu ya. Yang pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. 12/5. Wah, kita bikin 5 dulu nih di depan, di bawahnya. Tuh, ya. Penyebutnya kita tulis dulu ya bagian bawahnya. 5 dikali berapa? Mendekati 12. Oh, bisanya 2, Pak. Oh, 2 dapat jadi 3. Kalau 5 kali 3 kan 15, Pak. Oh iya, betul. Jadi bisanya 2. 5 kali 2 10. Supaya jadi 12 kurang berapa? 2. Ya kan? 5 kali 2 10. Kemudian ditambah 2 12. 2/5. Seperti itu ya. Itu adalah pecahan campuran. Sekali lagi, jadi pecahan campuran itu berasal dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Seperti itu ya, bisa dipahami insyaallah. Selanjutnya, pecahan desimal ya. Sering kalian lihat ada komanya. Betul. Pecahan desimal adalah pecahannya penulisannya itu ada tanda komanya. Ya. Dan tahu tidak, pecahan desimal juga awalnya berasal dari pecahan biasa. Kok bisa, Pak? Coba kita lihat di sini ya. Nah, 0,5 itu berasal dari 5/10 ya. Kalian sudah belajar kalau satu angka, satu angka atau satu digit di belakang koma, maka nilainya 10. Berarti yang ini berapa proporsi? Berarti ini 125/100. Yang ini ya. Kemudian yang ini 275/100, seperti itu. Jadi komanya hilang, ya, sedikit komanya hilang nih. Tuh, tulisnya 5 tapi di bawahnya kasih 10. Kenapa? Karena di belakang koma cuma satu angka. Kemudian kita lihat ke sini nih. Ini ada 2 angka maka 100. Di situ ya, ada 100 di sini. Kemudian karena tadi dibikin pecahan biasa, komanya jadi hilang gitu ya. Kemudian yang ini di belakang koma ada 2 maka 100 bawahnya. Kemudian karena dibikin pecahan biasa maka komanya hilang. Seperti itu. Jadi desimal juga berasal dari pecahan biasa. Pak Bozi kok langsung pecahan biasa aja, penghitungannya bagaimana? Boleh kita hitung ya. Boleh kita hitung. Kok bisa ya dapatnya 0,5/10 0,5. Nah, tentunya kalian pernah belajar pembagian kan? Nah, 5/10 berarti 5 dibagi 10. Oke, berarti 5 dibagi 10. Nah, Bozi mengingatkan ya, kalau pembagian usahakan ingat kalian selalu yang di atas selalu berada di dalam. Sekali lagi, ini diingat sampai kalian kelas 6 dan selanjutnya. Kalau pas pembagian yang di atas selalu berada di dalam. Itu kata-kata magicnya. Ya, selalu harus diingat. Kenapa? Kadang suka terbalik gitu ya. 5-nya taruh di sini ya, 10-nya taruh di sini. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya, kata-kata magicnya apa? Yang di atas selalu pembagian, yang di atas selalu berada di dalam. Oke, mudah-mudahan kalian selalu ingat ya. 5 dibagi 10, oh tidak bisa, maka dikasih bantuan 0 gitu ya. 0. Karena dikasih bantuan 0 maka dia kasih 0 juga supaya dia bisa dibagi. Ya, kalau dia masih kecil saja, yang ini masih kecil aja, belum bisa dibagi ya dengan 10. Maka 50 dibagi 10 bisanya 5. 5 kali 10 50, kita kembalikan lagi jadinya 0 gitu ya. Jadi 5/10 hasilnya 0,5. Betul ya? Berarti seperti itu. Baik, kita hanya mengenal saja pecahan desimal seperti itu. Kita lanjut lagi
Nah, ini adalah persen ya. Apa itu persen? Pecahan yang nomor penulisannya ada tanda persennya seperti ini ya. Persen juga berasal dari pecahan biasa loh ya. Kalau dari mana? Persen itu kan artinya 100, berarti 5 per 100. Hanya ini kan pecahan biasa ya. 30 per 100 itu kan 75 per 100 seperti itu ya. Sama-sama pecahan biasa juga awalnya, tapi pengganti tanda 100 ini maka dikasih tanda seperti ini. Sebentar, tanda seperti ini nih ya, garis miring ini. Kalian gampang membuatnya ya. Nah, jadi 100 atau per 100 ini adalah pengganti tanda ini, makanya disebut per persen ya. 5 per 100, 30 per 100, 75 per 100 dan seterusnya contohnya. Baik, mengubah pecahan biasa kecampuran. Nah, bagaimana cara mengubah biasa kecampuran? Tadi kita sudah belajar di awal ya. Ada contoh 7 per 3 di sini menjadi 21 per 3. Tadi sudah banyak di depan Pak Boji contohkan. Contohnya misalkan 10, kasih contoh lagi ya, 10 per 7 misalkan ya. Syaratnya apa? Pecahan biasa kecampuran tadi di awal Boji bilang ya, betul sekali, pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya ya. Oke, 10 dibagi 7, kita tulis dulu 7-nya. 7 kali berapa ya mendekati 10? 1 dong Pak, kenapa tidak 2? Kalau 7 kali 2 14 lebih, betul 1 ya. Supaya 7 ini supaya mendekati 10, kurang berapa lagi? 3, jadi 1 3 per 7 seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain misalkan berapa ya, misalkan agak besar dikit angkanya ya, 25 misalkan per 6 ya, 25 per 6. Ini berapa ya? Kita tulis dulu 6-nya. Nah, kalian ingat perkalian 6 kali berapa mendekati 25? 6 kali 4 Pak. Kenapa enggak 6 kali 5? 6 kali 5 30 Pak. Oh, berarti bisanya 4. 6 kali 4 berapa? 24. Nah, supaya 24 jadi 25 kurang berapa? Kurang 1. Jadi 4, 1 per 6. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, mengubah pecahan campuran ke biasa ya. Di sini ada contohnya 51 per 4 menjadi 21 per 4. Jadi dibalik, kalau tadi pecahan biasa kecampuran, sekarang pecahan campuran ke biasa. Caranya bagaimana? Ini dikali 5 kali 4 ya, kemudian tambahin 1 ya, jadi 21. 5 kali 4 20 ditambah 1 21 per 4 gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Di sini kalian lihat. Jadi dikali dulu ini 5 kali 4 ya. Kemudian ke atas ini ditambahin 1. 5 kali 4 20 tambah 1 sama dengan 21 per 4. Ayo kita kasih contoh yang lain, misalkan pecahan campurannya 3 2. Sebentar, kalau bikin campur harus tengah-tengah, harus terlihat jelas mana. Seperti ini 3 2 per 5. Berapa ya pecahan biasanya ya? Nah, kita tulis dulu di sini 5. Nah, gitu ya. 5 dulu tulis. 5 kali 3 15 ditambah dengan 2 17. Jadi 17 per 5. Seperti itu ya. Contoh lain misalkan berapa ya? 5 misalkan 4 per 7 misalkan. Nah, kita tulis dulu 7 ya. 7 kali 5 berapa? 35 ya. Ditambah 4 berarti 39 per 7. Seperti itu ya. Mengubah pecahan campuran ke biasa, caranya gampang sekali. Kalikan ya 4 kali 5-nya, kalikan pembilang di sini, dikalikan penyebutnya yang bawah ini dengan angka, dengan angka yang di depannya ya, dengan bilangan bulat yang di depannya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya seperti itu. Jadi ulangi lagi, penyebut yang di bawah ini
kemudian kalikan dengan bilangan bulat yang di depannya, kemudian ditambahkan dengan pembilang yang di atasnya itu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini mengubah pecahan biasa ke desimal, ada yang per sepuluhan, per seratusan, dan per seribuan ya. Di sini pecahan biasanya misalkan ini nih. Nah, dijadikan pecahan desimal. Desimal kan koma-komaan ya. Nah, maka kalau per sepuluhan seperti ini deh, tinggal geser koma 1. Karena di belakang komanya ini adalah 10 saja. Maka digeser komanya 0,1. Ya, di belakang komanya 1, maka ininya juga 10. Nolnya cuma 1. Seperti itu. Ya, misalkan lagi kita 6 per 10. Nah, karena di sininya nolnya cuma 1, maka komanya 1 gitu. Ya, di belakang komanya ada 1 angka, artinya nolnya cuma 1 per 10-an. Seperti itu. Ya, yang ini 1 per 100, 3 per 100, 30 per 100, dan ini per 100-an. Ya, kita kasih contoh misalkan 4 per 100. Nah, karena ada 100, ada 02 di belakang, maka kita tulisnya 0, 0 lagi 4. Kenapa posisi 0 lagi? Kan di sini nolnya 2. Seperti itu. Nah, terus posisi 30% kok 0,30? Karena dia sudah punya angka 2 aslinya. Kita coba ya. Contoh yang lain misalkan 60 per 100 misalkan ini, gitu ya, misalkan gitu. Maka tulis dulu nolnya. Nah, kan di belakang angka 2 angka posisi. Nah, dia sudah punya 2 angka, maka tulis 0,60 seperti itu. Ya, beda dengan yang tadi ya, yang cuma 1 angka, maka ditambahin nolnya lagi. Seperti itu ya Kak. Oke, selanjutnya kita yang per seribuan. Nah, ini posisi geser dulu deh, biar lebih muat ya. Nah, kita kasih contoh lagi biar sekalian nulis ya. Misalkan 80 per 100 gitu ya. Maka 0,80 seperti itu. Nah, sekarang per seribuan nih, per seribuan. Nah, 1 per 1000, 3 per 1000, 33 per 1000, 335 per 1000 seperti itu contohnya. Yuk kita ke angka 1 dulu, angka 1 per 1000. Nah, ini kan di belakang ada 3 angka ini ya, ada 3 angka, maka kita bikin koma dulu 1. Nah, kemudian karena ini cuma 1 angkanya, maka kita butuh 2 lagi, 0, 0 baru 1. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain misalkan kita contohnya yang 62, yang 33 per 1000. 33 per 1000. Nah, 33 per 1000. Ini dia 3 angka kan ya. Nah, di sini sudah punya 2, berarti kasih 0 dulu, kasih 0 1 lagi, baru 33 ya. Oke, posisi hapus dulu ya biar terlihat jelas. Ini sebentar, posisi hapus dulu. Ya. Angka per seribuan lumayan memakan tempat ya. Baik, di sini misalkan contohnya 33 per 1000. Nah, di sini kan ada 3 angka tuh. Nah, maka kita kasih 0 dulu. Nah, terus dia sudah punya angka 2, maka tadi kan 3 tuh, kita kasih 0 lagi, terus 33, jadi pas 3 angka gitu ya. Kalau yang 1 angka, kita kembali contoh lagi yang tadi, misalkan yang 1 per 1000, nah, tabelnya kurang jelas, 1 per 1000. Nah, ini kan di bawahnya 3 angka, maka kasih dulu nolnya, terus ini baru ada 1 angka, maka kita tambahin 1, 2, 1 seperti itu ya. Nah, bagaimana yang 3 angka Pak Bosi? Nah, 3 angka yang ini nih.
Kalau 3 angka gimana Pak Koji? Per 1000. 335 per 1000 ya. Dikasih 0 dulu. Nah, karena dia sudah 3 angka, berarti nggak usah tambahin 0 lagi. Gitu. Ya. Gampang ya? Oke. Baik, next selanjutnya, sedikit lagi kita selesai. Mengubah pecahan biasa ke desimal. Mengubah pecahan biasa ke desimal. Oke. Penyebutnya 2, 4, 5, 8. Berarti yang bawahnya ini Kak. Penyebutnya 2, 4, 5, 8. Syaratnya harus ada Pak, penyebutnya bisa 2, 5, 4, 8 seperti itu. Ya. Maka pecahan biasa langsung ke desimalnya gampang. Cuman dikalikan kalau penyebutnya 2 maka kalikan 5 seperti itu. Kalau penyebutnya 5 kalikan 2 seperti itu. Penyebutnya 4 kalikan 25 seperti itu. Penyebutnya 8 kalikan 125. Kok bisa Pak dikalikan seperti itu jadi desimal? Kita lihat di sini. 1/2 dikalikan 5/5. Ya, dikalikan 5 bawahnya, atasnya juga kalikan 5. 1 kali 5 5, 2 kali 5 10. Ya, karena 5/10 tadi kita sudah belajar tadi ya, 5/10 sebelumnya di sini. Di sini nih, yang bagian persepuluhan. Ya, yang bagian ini kita sudah belajar tadi. Ya, 5/10 berarti 0,5. Kenapa posisi 0,5? Karena kan 0-nya cuma 1 nih. 0-nya 1. Maka geser komen cuma 1 seperti itu. Ya, kemudian Bapak hapus dulu biar ini saya jelasin satu-satu enak. Nah, sekarang kita yang kedua ya. Atau ulangi lagi yang pertama Bos ya, biar kalian paham. Oke. Mengubah pecahan biasa, ini kan pecahan biasa nih. Pecahan biasa ya, ke dalam desimal seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, kalau pecahan biasanya mempunyai pembilangnya 2, 5, mempunyai penyebutnya 2, 5, 4, 8 penyebutnya, maka cara cepatnya adalah kalikan 5 atas bawah, 2 atas bawah, 25 atas bawah, 125 atas bawah. Dengan syarat ini pasangannya. 8 dengan 125, 25 dengan 4, 2 dengan 5 dan 2 dengan 5. 5 dengan 2, kemudian 2 dengan 5. Dibalik gitu ya. Oke. Kita mulai terangkan satu persatu. Ya. Oke, kita yang pertama. 1/2 dijadikan desimal. Maka karena penyebutnya 2, maka kita kalikan 5. Atas 5, bawah 5. Ya, sehingga 1 kali 5 5. Ya. Kemudian bawahnya 2 kali 5 10 seperti itu. Ya, 5/10 dijadikan desimal, kita kembali ke sini. Nah, 5/10 berarti 5/10. Di belakang ini kan cuma satu angka nolnya. Maka nolnya dikasih koma, satu angka 5 seperti itu. Jadi di sini juga sama, yaitu kita kasih 0 dulu ya, kemudian bawahnya kita 1 kasih 5 ya, karena di belakang koma satu angka berarti 0,5. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kalau penyebutnya 5? Maka kalikan 2 ya, atas 2 bawah 2. Ini temannya ya, temannya. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10 ya, seperti itu. Nah, 2 kali 6 kan, 3 kali 2 kan 6, 5 kali 2 kan 10. Nah, karena satu angka ini ya, 10 ini kan satu angka nolnya, maka kita kasih 0, terus 6 seperti itu. Ya, gampang. Nah, sekarang 4 temannya atau sahabatnya dengan berapa? 25. Ya, di sini 25 atas, 25 bawah 25. 3 kali 25 75. 4 kali 25 100. Jadi hasilnya adalah kita lihat dulu. Kasih 0. Di sini udah 100, sudah 2 angka nih. Maka kita kasih 2 angka. Ternyata 75 kan sudah 2 angka.
maka kita kasih 75 tetap. Nggak usah kasih 0 lagi karena 75-nya sudah 2 angka. Terus bagaimana kalau bawahnya atau penyebutnya 8? Maka dikalikan dengan sahabatnya yaitu 125. Atas kali 125, bawah kali 125. Ya, 5 kali 125 itu adalah 625. 8 dikali 125 adalah 1000. Nah, sehingga kalau di belakang komanya ada 3 nolnya, maka kasih 0 dulu. Nah, ini kan 625 ini kan sudah 3 angka. Maka langsung saja 625, nggak usah tambahin 0 lagi di depannya. Seperti itu, ya. Pak Bozi, ada cara lain untuk membuat pecahan seperti ini? Ada, yaitu pembagian seperti biasa yang tadi di sini ya. Mana pembagian pecahan? Sebentar. Sini. Pecahan desimal. Ya, seperti ini bisa. Cara yang keduanya, kalau dia bukan bawahnya 2, bukan bawahnya 4, bukan bawahnya 5, bukan bawahnya 8, penyebutnya bukan ini, boleh dengan cara ini, cara cepat. Ya, cara cepatnya boleh seperti itu. Selanjutnya yang terakhir. Nah, yang terakhir, mengubah pecahan biasa ke persen, ya. Mengubah pecahan biasa ke persen, sama 2, 5, 4, 8. Nah, ini angka-angka, bisa dibilang angka-angka ajaibnya lah ya. Persen kan supaya jadi 100 ya bawahnya. Maka angka ini yang bawahnya 2 ini gimana caranya bagi 100? Maka kalikan 50 atas bawah. Gitu. 1 kali 50 50, 2 kali 50 100, beres 50% jadi. Gitu ya. Kemudian 5 supaya jadi 100, maka harus kalikan berapa? Sahabatnya 5. Maka kalikan 20 atas bawahnya. 3 kali 20 60, 5 kali 20 100 lagi. Maka 60% seperti itu. 60 per 100 60%. Jadi kalau persen itu gimana caranya supaya jadi 100 saja ya. Kemudian bagaimana kalau penyebutnya 4? 4 kali berapa ya supaya jadi 100? 4 kali 25, maka atas kali 25 juga. 3 kali 25 75, 4 kali 25 100, sehingga 75 per 100 atau 75%. Seperti itu ya. Kemudian kalau bawahnya atau penyebutnya 8, maka kita kalikan 125. 5 kali 125 625, 8 kali 125 1000. Loh, kok Pak Bozi ini ada komanya? Nah, tadi kan yang diminta kan persen. Masa dia 1000? Berarti salah dong. Berarti harus dijadikan persen. Bagaimana caranya? Kita 1000 ini kita jadikan 100, maka dibagi 10. Nah, di situ dibagi 10. Karena dibagi 10, atas juga dibagi 10. Jadi hadir ya, bawah bagi 10, atas bagi 10. Jadi ini sudah 100 nih, 62,5, 625 dibagi 10, 62,5 per 100. Jadi 62,5 per 100 atau 62,5%. Seperti itu. Ya. Ada cara yang lainnya boleh, yaitu misalkan setengah kali 100. Langsung 100 per 2 50% boleh. Atau 3 per 5, 3 per 5 kali 100, 300 per 5 60% boleh. Seperti itu ya. Cara yang keduanya boleh. Oke, baik Bapak Bozi, cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat pengenalan pecahan ini. Bila ada pertanyaan dan lain sebagainya, kalian bisa sampaikan di Google Classroom atau nanti via Zoom ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kepada Masis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Pak Bozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.